ditemani oleh KM, Kak Mesna, dan Kak Santa. Nah, belum sampai situ aja, nanti ada Amang Sintua sama Inang Sintua ya. Oke. Yuk, udah pada mandi kan? Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Yuk, semuanya lipat tangan. Kita akan satu teduh bareng-bareng. Tutup mata. Satu teduh, mulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, kita angkat satu pujian yuk untuk bareng-bareng memulai ibadah kita pada hari ini. Hormat bagi Allah Bapa. Yuk, udah pada tahu kan? KM udah pada tahu ya Kak Mesna ya? Pasti ya. Yuk, kita mulai. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Jagalah pikiran kami, tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbinglah kami, menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Amin. Hukum Tuhan, adik-adik sekolah minggu, hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini adalah hukum Taurat yang ke-10 dan maksudnya. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasehati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Sekarang, mari semua adik-adik kita sama-sama berdoa, memohon kekuatan yang daripada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, yuk. KM masih lihat nih sama Kak Mesna nih. Adik-adik masih belum semangat untuk memuji nama Tuhan. Yuk, kali ini KM sama Kak Mesna mau ajak adik-adik untuk lebih semangat lagi memuji nama Tuhan. Yuk kita bareng-bareng nyanyi. Ada satu sobatku. Nah, pada tahu kan? Yuk, adik-adik. Satu sobatku yang setia.
kepada Tuhan, kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mengucapkan ayat bulanan di bulan Juni yang tertulis di Amsal 4 ayat 5. Beginilah bunyinya, kita sama-sama mengucapkannya. Perolehlah hikmat, Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, perolehlah pengertian, jangan lupa, dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Demikianlah firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita udah sama-sama melakukan pengampunan dosa sama Tuhan. Nah, kita udah tahu kan bahwa Tuhan sangat berkuasa dan besar kuasanya buat kita semua kasihnya. Nah, sekarang KM sama Kak Mesna mau ngajak adik-adik untuk terus memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, Allahku besar, ya. Oke, yuk berdiri dong. Berdiri ya, bareng-bareng ya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan kehidupan yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, Kak Mesna sama KM, kita semua sama Ina Mama Ama udah lihat nih adik-adik gimana memuji Tuhan semangatnya. Tapi ibadah kita belum selesai. Yuk, kita semakin lagi memuji nama Tuhan. Tadi kita udah tahu bagaimana kuatnya kuasanya Tuhan kita. Sekarang kita harus kembali lagi memuji Tuhan. Kita kasih tahu sama Tuhan bahwa bagaimana sih Tuhan baiknya sama kita. Mari sama-sama kita angkat satu pujian, Bernyanyi dengan bangkit. berdiri. Nah, ayo bangkit berdiri sama Kak Mesna sama KM. Kita nyanyi ya. Allah itu baik. Yuk musik. Nih, KM sama Kak Mesna masih ingat nih. Ada yang belum berdiri. Yuk, bareng-bareng. Semangat dong.
kita memulai ibadah kita berdoa dulu semua untuk anak-anak sekolah minggu. Puji syukur kami ucapkan kehadapan-Mu Bapa atas berkat karunia sehingga kami boleh beribadah di pagi hari ini. Untuk itu Bapa, siapkan hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti dan mampu melakukan segala perintah-Mu. Hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu. Di hari Minggu ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang diambil dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang 17. Boleh semua mengambil Alkitabnya, boleh mengikuti membaca, tapi Amanglah yang membacakan untuk kita, ikutin di dalam hati. Yakobus pasal 4 ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semula kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, anak-anak sekolah minggu yang kami cintai di dalam Tuhan Yesus, mungkin kita sudah rindu bersekutu, apalagi datang ke gereja, rindu kepada teman-teman, rindu kepada kakak-kakak guru sekolah minggu. Tapi walaupun kita beribadah di rumah, walaupun kita tidak bisa bertemu, kalau kasih Tuhan kita tetap akan laksanakan di dalam kehidupan kita. Adik-adik sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Apa sih yang akan dikatakan, yang mau dikatakan firman Tuhan untuk kita hari ini? Yaitu Tuhan ingin mengatakan bahwa setiap langkah kita harus menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana sih caranya menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita? Kan tidak pernah melihat Tuhan kita. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita menyertakan Tuhan boleh dengan doa, boleh dengan permohonan kita kepada Tuhan. Itulah kalau dikatakan menyertakan Tuhan. Kalau firman Tuhan tadi mengatakan kami akan pergi ke sana, kami akan pergi ke anu, itu rancangan manusia. Dalam kehidupan ini kita memang boleh merancang, sangat baik untuk merancang kehidupan. Tetapi kalaupun kita merancang, bukan itu yang menjadi jadi kenyataannya. Tapi apa? Ya, kalau kita merancang, kita menyertakan Tuhan di dalam rancangan kita. Itu yang mau dikatakan firman Tuhan ini hari ini kepada kita. Makanya dikatakan di sini, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, artinya kita boleh merencanakan sesuatu, tapi kita harus tetap menyertakan Tuhan. Ingat enggak anak-anak sekolah minggu lagu ada lagu rohani, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Nah, itu dan selanjutnya. Itu artinya kita harus selalu menyertakan Tuhan. Kita harus selalu menyerahkan kepada Tuhan segala langkah dan kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Amang boleh ngambil, dikatakan di sini berserah kepada Tuhan. Apa sih artinya berserah kepada Tuhan? Apakah kita menyerahkan kepada Tuhan kita hanya berpangku tangan? Maksudnya bukan begitu. Kita boleh berserah kepada Tuhan, tapi kita akan tetap ikut berperan. Tuhan itu hanya tempat kita untuk menyampaikan. Jadi apapun yang kita rancang, apapun yang kita lakukan, kita harus tetap menyertakan Tuhan di dalam segala
langkah kehidupan kita. Itulah namanya anak-anak pengikut Kristus. Jadi kita tidak boleh mengandalkan pikiran kita sendiri. Kita tidak boleh mengandalkan kemampuan kita sendiri. Kalau orang-orang yang mengandalkan pikiran sendiri atau orang-orang yang melakukan kehendaknya sendiri, sama dengan iblis. Berarti kalau kita iblis, itu namanya bukan anak-anak Tuhan, itu namanya musuhnya Tuhan. Jadi apa sih bedanya orang yang menyertakan Tuhan atau orang yang tidak menyertakan Tuhan? Memang kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalaupun kita bilang Tuhan itu baik, memang dia baik. Tapi kalau kita bilang Tuhan itu menghukum, iya, Tuhan menghukum. Jadi kalau kita menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita, Tuhan akan memberkati kita. Ketika kita tidak menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita menjadi musuh daripada Tuhan. Yang menjadi masalah adik-adik sekalian, sering kita memilah-milah. Ketika kita misalnya ada kepentingan, misalnya mau ujian sekolah, kita begitu khusyuk berdoanya. Tapi ketika kita misalnya pergi jalan-jalan ke mall, kita tidak pernah berdoa kepada Tuhan. Seolah-olah kalau ke mall itu Tuhan tidak perlu kita serahkan kepada Tuhan. Kalau kita jalan misalnya hanya ke gereja, kita tidak perlu karena dekat. Tapi ketika kita pergi jauh, misalnya naik pesawat, naik mobil, naik kapal, orang tua juga selalu mengatakan berdoa dulu. Jadi seolah-olah kita memilah-milah bahwa kalau misalnya ke sini Tuhan tidak perlu ikut, kalau ke sini Tuhan perlu ikut. Itu yang menjadi masalah kita di dalam kehidupan. Jadi adik-adik sekalian, begitu juga di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ketika misalnya menghadapi ujian, orang tua kita selalu berkata berdoa dulu. Tapi kalau hanya sekolah biasa, orang tua tidak selalu menyarankan berdoa dulu. Lebih banyak kalau kita menghadapi misalnya ujian, selalu orang tua mengatakan berdoa dulu. Jadi seolah-olah kita memilah-milah. Kalau besok perlu Tuhan, lusa tidak perlu. Itulah yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amal lanjutkan di ayat 14 dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Artinya bahwa memang kemampuan kita terbatas. Tidak ada manusia yang tahu apa yang terjadi besok. Oleh sebab itu, yang bisa tahu hari esok itu adalah Tuhan. Makanya dikatakan di sini bahwa kita harus menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Adik-adik sekalian, akan kita lanjutkan lagi, yaitu ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya. Adik-adik sekolah minggu sekalian, sering pernah nggak berjanji dengan teman kita, teman-temanmu di sekolah, yaitu yang beragama Muslim? Kalau kalian pernah berjanji dengan mereka, pasti mereka mengatakan, sering mengatakan bahwa insya Allah. Artinya insya Allah itu artinya kalau Tuhan mengizinkan. Memang inilah yang Yakobus bilang di firman-Nya ini, kita juga harus begitu. Ketika kita melakukan sesuatu, kita harus berkata bahwa kalau Tuhan mengizinkan. Tidak boleh kita mengatakan pasti saya akan datang, karena kita tidak tahu bahwa besok itu nanti kita masih hidup apa tidak. Yang tahu hanya Tuhan. Makanya dikatakan kalau orang Muslim mengatakan insya Allah. Kalau orang Kristen ada dikatakan kalau amin nggak salah, Deo Valento, yang artinya apabila Tuhan berkenan. Apabila Tuhan berkenan, saya akan datang. Apabila Tuhan berkenan, saya akan melakukan ini. Itulah kalau menjadi orang Kristen, menjadi anak-anak Tuhan, itu yang perlu kita ucapkan di dalam kehidupan kita. Jangan sekali-kali mengandalkan pikiran, jangan sekali-kali mengandalkan kekuatan, tapi kita harus tetap berserah kepada Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan akan selalu melindungi kita, bahwa Tuhanlah yang mempunyai kehidupan ini, sehingga kita harus tetap, kalau orang Jawa bilang sur, artinya kita harus tetap permisi dulu kepada Tuhan. Ini yang jarang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik sekolah minggu sekalian, ada lagi ayat yang paling bagus di sini dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia adalah berdosa. Artinya sering sekali kita tahu apa yang baik,
tapi kita tidak melakukannya. Kita hanya omong doang. Kita tahu bahwa itu baik, tapi kita tidak melakukannya. Tapi firman Tuhan berkata, apabila kita tahu itu baik, tapi kita tidak mau melakukannya, itu dosa yang paling besar. Disinilah Tuhan yang Amang bilang tadi, bahwa Tuhan itu akan menghukum kita. Walaupun dia dikatakan bahwa Allah itu Maha Kasih, tapi dia memang tidak suka melihat orang yang tidak mau mengikuti perintahnya. Inilah yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak kita tahu yang baik, banyak kita bisa melakukan yang baik, tapi rata-rata kita tidak pernah melakukan yang baik. Lebih banyak kita melakukan kehendak hati kita. Rata-rata kita melakukan sesuka hati kita. Kalau adik-adik sekolah minggu ingat doa Tuhan Yesus ketika dia disalibkan di kayu salib, sebelum dia meninggal, dia berkata begini, apabila Tuhan berkenan melalukan cawan ini, lalukanlah daripada kehidupanku. Tapi ini yang perlu, bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Artinya di dalam kehidupan ini pun, di dalam hidup kita sehari-hari, harus kehendak Tuhan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak boleh kehendak kita. Apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita pikirkan, itu semua hanya pikiran kita saja. Tapi yang menjadi melakukannya, yang menjadikannya adalah Tuhan yang Maha Esa. Itulah yang ingin dikatakan oleh kitab Yakobus ini kepada kita, anak-anak sekolah minggu. Bagaimana sih kita tidak meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Oleh sebab itu, lakukanlah apa yang Tuhan minta kita lakukan di dalam kehidupan ini, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, kita menjadi murid-murid Tuhan yang baik, dan kita juga menjadi anak-anak orang tua kita yang baik. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Amang percaya bahwa kita sudah mendengarkan, berarti kita harus melakukan yang baik di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu untuk hari ini. Kiranya firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Tuhan menguatkan, Roh Kudus menguatkan, membantu kami di dalam melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami belum bisa beribadah bersama-sama di gereja, kami yakin dan percaya bahwa ada saat yang indah, ada waktu yang tepat nanti kami boleh bersekutu di dalam rumah-Mu yang Kau kuduskan. Berikan kami kesehatan Tuhan, begitu juga kepada semua orang tua kami, agar melalui itu Tuhan kami boleh bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah dengar firman yang dibawakan oleh Amang Tua Manuruk. Nah sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yuk sama-sama sambil kita mempersiapkan hati kita untuk memberi yang terbaik buat Tuhan, kita nyanyikan bareng-bareng lagu persembahan kita, Aku Diberkati. Adik-adik juga siapin ya persembahannya ya. Oke? Kita mau bernyanyi sambil makin berdiri. Yuk bareng-bareng. Bila waktu pagi hari ini
kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.